dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Shalom saudara, saya percaya saudara tetap diberkati Tuhan hingga hari ini. Tema kita hari ini mengatakan taat walau perih. Untuk bisa taat walaupun dalam keadaan perih, paling tidak ada 3 hal yang saya mau bagikan pada saat ini. Yang pertama, kita membutuhkan lidah seorang murid. Dan yang kedua, kita membutuhkan telinga seorang murid. Dan yang ketiga, kita perlu mengandalkan Tuhan dalam berbagai pergumulan kita. Yesaya 50 ayat yang keempat menjelaskan tentang bagaimana Tuhan mempersiapkan sang hamba untuk melaksanakan tugas panggilannya. Dan salah satu cara Tuhan mempersiapkan sang hamba adalah dengan memberikan lidah seorang murid. Muncul pertanyaan penting saudara, apa maksud Yesaya ketika ia katakan Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid? Seberapa penting istilah lidah seorang murid sehingga ini menjadi salah satu hal yang mendasar dalam pembacaan kita saat ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, lidah seorang murid. Murid merupakan satu pribadi yang terpelajar. Lidah seorang murid berarti lidah yang tidak sembarang memperkatakan sesuatu. Ia harus memperkatakan sesuatu yang benar. Ia harus memperkatakan sesuatu yang baik. Ia harus memperkatakan sesuatu yang bernilai positif kepada orang lain. Tuhan ingin agar melalui lidah kita menyampaikan kehendak Tuhan bagi orang-orang di sekeliling kita. Saudara ingat cerita Musa. Dalam Keluaran pasal 4, ketika Tuhan hendak memakai Musa untuk berbicara kepada Firaun. Musa katakan, Tuhan, aku ini tidak pandai berbicara. Dahulu pun tidak. Bahkan sejak engkau berfirman kepada hambamu ini pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tapi apa jawab Tuhan? Tuhan katakan, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu? Siapakah yang membuat orang tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Saudara yang kasih, Tuhan ingin agar setiap manusia mempergunakan lidahnya untuk menyampaikan kehendak Allah. Tuhan ingin agar Musa tidak bersembunyi di balik kelemahannya karena berat lidah. Tuhan ingin agar Musa tidak meragukan kuasa yang menyertai lidah Musa. Kabar baik buat kita semua adalah semua manusia memiliki lidah. Tetapi kabar buruknya adalah tidak semua manusia menggunakan lidahnya untuk menyampaikan kabar baik, menyampaikan sebuah kebenaran. Hampir setiap kita mendengarkan hoaks setiap hari. Entah itu kita dengarkan di media sosial ataupun juga di dunia nyata di sekeliling kita. Di era digital saat ini terlalu banyak informasi yang kita dapatkan. Bahkan setiap saat selalu ada informasi. Tapi terlalu banyak orang yang selalu merasa puas ketika ia menjadi orang yang pertama menyampaikan informasi tanpa dia mengecek terlebih dahulu. Akhirnya informasi itu terlalu cepat sampai ke telinga orang di sekeliling kita. Ini justru sangat memprihatinkan. Perhatikan baik-baik dalam situasi saat ini di mana bencana global COVID-19 semakin menelan banyak korban. Ada begitu banyak orang yang terlalu rajin menyebarkan berita-berita yang belum tentu benar. Yang berikut, saudara, kita membutuhkan telinga seorang murid. Apa yang dimaksud dengan telinga seorang murid? Telinga seorang murid berarti telinga yang mau mendengarkan pengajaran. Para nabi, termasuk Nabi Yesaya, memerlukan telinga yang mau mendengar pengajaran dari Tuhan. Sebab yang akan disampaikan kepada banyak orang adalah sebuah kebenaran Tuhan. Jangan sampai terjadi sesuatu yang fatal, lain yang disampaikan, lain yang dia dengarkan, lain yang diberitakan. Yesus Kristus memberikan contoh dalam Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab seorang hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus mau memastikan bagi kita bahwa yang dia sampaikan, dia dengar dari Bapaknya. Yang ketiga adalah kita perlu mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan kita. Saudara yang kasih, saat ini kita sedang berhadapan dengan pergumulan yang begitu besar, penyebaran virus corona. Berat dan juga perih rasanya ketika kita mendengarkan ada begitu banyak orang yang telah menjadi korban dalam penyebaran virus ini. Tapi hari ini firman Tuhan mau mengajak kita, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Karena itu percayalah, Tuhan terus bekerja dan menolong kita. Tugas kita adalah kita mau taat kepada apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Saat ini kita memasuki minggu Prapaskah ke-6. Minggu di mana kita semakin menghayati kisah kasih Tuhan.
Kisah yang memperlihatkan kita pengorbanan Yesus Kristus. Perjalanan menuju Bukit Golgota memang begitu perih, menyedihkan. Tapi Yesus memperlihatkan suatu sikap yang taat hingga semuanya selesai. Bahkan saudara, di hadapan Pilatus, Yesus taat kepada Bapaknya. Ketika Pilatus bertanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Dan kemudian Yesus menjawab, "Engkau sendiri mengatakannya." Yesus tidak gentar dengan pertanyaan Pilatus. Ia begitu taat. Bahkan dalam salah satu pembacaan kita saat ini, Filipi pasal 2 ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan, dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Situasi dunia ini memang perih. Tapi satu hal yang Tuhan mau agar kita kerjakan adalah kita mesti taat kepadanya. Kita taat pada kehendak Tuhan, apapun pergumulan kita. Mari kita taat kepada orang-orang yang Tuhan telah pakai. Baik itu pemerintah, baik itu pemimpin-pemimpin gereja, dan seluruh jajaran tim medis yang menjadi garda terdepan untuk menghadapi bencana virus corona ini. Tetap taat dan percayalah pada waktunya ini akan berakhir. Corona pasti berlalu. Roh Kudus terus menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.